البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, wa fihi dalilun li kaunil ijma' hujjah, dan di dalam hadis ta'ifah mansurah itu la tazalu ta'ifah dan seterusnya ada dalil bahwasanya ijma' adalah hujjah, dalil. Kalau emang terbentuk ijma' maka ini adalah dalil. Wa qala Al-Qurtubi, ana belum mendapatkan. Kita coba sambil nanti masuk ke buku yang berikutnya. Kita tiap hari bawa buku ini untuk melengkapi insyaallah. Wa huwa afsahu mastudilla bihi minal hadis. Ini adalah pendalilan yang afsah. Ini adalah pendalilan yang paling fasih dari hadis tadi, menunjukkan kefasihan memahami hadis tersebut. Dan ini telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Ketika semua ulama itu berkumpul ijma, berarti apa? Taifah mansurah berarti ada di situ, namanya semua. Berarti taifah mansurah ada di situ. Sementara taifah mansurah akan selalu membawa kebenaran. Berarti ijma tadi di dalamnya ada kebenaran. Tayyib, amma hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah. Adapun hadis umatku tidak berkumpul di atas kesesatan, fa dhaif. Kata beliau, ini lemah. Tayyib, yang betul memang apa? Kalau dia itu dari hadis Ibnu Umar memang dia dhaif. Dan juga dari beberapa riwayat, tapi apa? Dia telah sahih dari Ibnu Abbas, yaitu riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah. Sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan dia ada di dalam apa? Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil. Cuma ana enggak tulis di sini waktu itu. Ana temukan setelah itu. Insyaallah dilengkapi pada waktu yang akan datang. Yang betul ini sahih. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Sahih tetapi apa? Bukan dari riwayat yang terkenal, tapi apa? Dari apa? Ibnu Abbas. Dari Rasulullah. Wa fihi al-ayatul azimah. Dan di dalam hadis dalam bab kita ini ada ayat yang agung. Innahum, yang betul annahum ma'atillatihim la yadurruhum man khazalahum. Walaupun mereka itu sedikit, ya satu dari apa? 72 kelompok di umat ini, ditambah lagi kelompok-kelompok yang lain dari apa? Dari agama-agama yang lain. Betul-betul satu melawan entah berapa ribu orang, berapa ribu sekte di seluruh dunia ini. Tapi apa? La yadurruhum man khazalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka, wala man khalafahum, ataupun yang menyelisihi mereka. Iya, ubun-ubun mereka semua di tangan Allah. Kenapa kita harus takut? Seluruh umat bersatu untuk menimpakan bahaya pada kita, tidak akan mampu mereka. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki, walaupun semuanya ingin menyelamatkan kita, sementara Allah ingin mencelakakan kita, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita. Jadi kuncinya di tangan Allah, maka harus apa? Rajin-rajin menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Wa fiha al-bisyaratu annal haqqa la yazulu bil kulliyah. Dan di dalam berita-berita tadi, hadis-hadis tadi, ada kabar gembira bahwasanya kebenaran tidak akan hilang secara total. Tidak seperti umat-umat yang sebelumnya, yang mana Allah Ta'ala tidak menjamin. Tapi untuk umat ini, Allah Ta'ala memuliakan nabinya, dijadikan apa? Agamanya itu kekal, syariatnya itu kekal. Tetap ada sekelompok orang atau beberapa kelompok orang yang menjaga kebenaran ini dan selalu mendakwahkannya dan membelanya. Qalahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi Kitab Tauhid. Disebutkan oleh beliau dalam Kitab Tauhid. Wahtajja bi Ahmad. Dan Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis tadi, ala anna ijtihad la yanqati. Alhamdulillah. Ya. Bahwasanya ijtihad itu tidak terputus, dan ini pendapat yang betul, tidak seperti pendapat para ahli taklid. Ijtihad tidak akan putus sampai hari kiamat. Sebagaimana apa? Problematika umat akan senantiasa terbaharui sampai hari kiamat. Sehingga apa? Tetap harus ada para mujtahidun yang berijtihad untuk mengurusi nawazil, kejadian-kejadian yang datang itu. Baik, jadi mujtahidun akan senantiasa ada dan senantiasa terbentuk di umat ini. Buktinya apa? Disebutkan tadi, dhahirina alal haq, sampai apa? Hari kiamat. Jadi akan terus-menerus ada orang-orang yang menampilkan kebenaran. Setiap kali ada perkara yang baru, setiap kali ada permasalahan yang baru, maka kebenaran akan selalu dimunculkan. Yang betul begini, fatwa yang betul begitu, dan seterusnya.
Jadi ijtihad akan senantiasa ada. Jadi dari orang-orang yang layak, bukan apa? Bukan dari sebagian dokter-dokter yang sombong mengatakan, "Oh, saya sudah belajar 8 tahun, sudah saya mujtahid." Bukan begitu. Kembalinya kepada apa? Syarat-syarat yang ditetapkan ulama. Bukan sekedar engkau mencapai gelar doktor atau bukan. Karena apa? Banyak ulama mengatakan, banyak orang dia mencapai gelar doktor ternyata tidak paham untuk apa? Untuk meneliti kembali dan sebagainya. Cuma ketika ujian memang apa? Betul-betul bukunya dilengkapi, dikasih catatan-catatan yang panjang sehingga jadi tebal, boleh mencapai doktorah. Tapi terkadang habis itu tak paham untuk membahas masalah syariah. Sebagaimana banyak mahasiswa ketika masa disertasi mereka nulis dengan tebal-tebal. Sudah selesai menulis itu tetap saja apa? Ilmunya itu tidak masuk ke dalam jiwanya. Karena masalah menulis itu orang boleh jadi mencuri, boleh jadi apa? Dia mendapatkan bantuan dari yang lain, sementara untuk fiqhun nafas tidak merasuk ke dalam jiwanya. Jadi intinya bukan sekedar gelar sudah mencapai doktor atau bukan, tapi ulama yang menilai tentang keadaan dia, bukan sekedar nilai di sekolah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa anna hadhihi ta'ifata maujudah. Berdalilkan bahwasanya kelompok ini akan senantiasa ada, bukan telah berlalu dan habis. Wastadalla bihi aidan, dan berdalilkan dengan ini juga ala annal ummata la tajtamiu ala dhalalah, bahwasanya umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Walaupun banyak orang sesat, tetap ada orang-orang yang menampilkan bendera kebenaran, tidak bersatu di atas kesesatan. Wala tartaddu jami'uha, dan tidak mungkin seluruh dari umat ini akan murtad. Umat Muhammad telah murtad secara total, itu tidak mungkin. Tetap ada yang setia di atas ajaran yang lama. Lama dalam artian ajaran generasi pertama. Balla budda an yubqillahu minal mu'minin man huwa zahirun ila qiyamis sa'ah. Bahkan pasti Allah akan senantiasa mengekalkan, melestarikan dari kalangan kaum mukminin. Kekal ada, bukan orangnya itu umur panjang, tapi senantiasa ada orang-orang yang dia itu zahir, yang dia itu menang sampai hari kiamat, menang hujahnya atau apa? Zahirin alal haq, menampilkan kebenaran. Fa idza mata kullu mu'min faqad ja'atis sa'ah. Adapun kalau semua mukmin memang telah meninggal, maka datang hari kiamat. Baik. Kemudian qauluhu fanas'alullaha ay natlubuhu wa nufriduhu bil mas'alati subhanah. Kita memohon dan kita menunggalkan, mentauhidkan Allah di dalam permohonan tadi. Subhanah, Maha suci Dia. Qala ta'ala was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Iya, jangan mohon pada yang lain. Yang lain semuanya fakir. Tapi mohon pada Allah yang Dia itu Al-Ghani, yang Maha Kaya, lagi Maha Hamid, terpuji. Berapa banyak orang yang kaya tetapi dia pelit atau kedekut. Atau berapa banyak orang kaya dia ingin sedekah tapi dia terhalang karena hartanya sedang disekat. Tapi apa? Allah Ta'ala Maha Kaya, lagi Maha Dermawan dan Maha terpuji. Maka mohon pada Dia. Wa fi hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon, maka mohonlah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Taib, ini riwayat Tirmidzi nomor yang ke-2516 dan ini adalah sahih. Boleh sahih li ghairi, enggak masalah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa tidak mohon kepada Allah, Allah akan murka pada dia. Rawahu Tirmidzi. Tirmidzi nomor yang ke-3373, fihi dha'af. Ada sisi kelemahan untuk hadis ini. Memang ini khilaf besar. Makanya Syekh Albani sendiri ijtihadnya berubah-ubah karena memang ini perkaranya memungkinkan untuk dihasankan, memungkinkan juga untuk didhaifkan. Baik, semula Syekh Albani menghasankan, kemudian apa terakhir beliau tarojuk dan mendhaifkan. Baik, tapi apa maknanya betul? Buktinya apa? Allah memasukkan ke dalam neraka orang yang sombong tidak mau memohon kepadanya. Kembali kepada apa? Keumuman ayat. Wa idza ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mohonlah kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Baik. Kemudian wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an.
Ini Tirmidzi nomor yang ke-3571. Di dalam sanadnya ada Hammad ibnu Waqid, laisa bil hafid, syadz wal rajih irsaluh. Ini intinya adalah dhaif. Kenapa? Yang betul ini mursal, bukan dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Hammad bin Waqid sendiri adalah layin, dia sendiri adalah apa? Ada kelemahan dalam hafalannya, bahkan syadz dihukumi. Kalau syadz tidak boleh untuk apa? Syawahid. Apa itu? Salullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, yang marfu'an tadi kepada Rasulullah hadisnya. Fa innallaha yuhibbu an yus'al, karena Allah Ta'ala suka untuk diminta. Makna hadisnya betul dengan dalil-dalil yang lain. Tapi untuk lafaz ini maka kesimpulannya dia mursal. Rawahu Tirmidzi. Wa qad waradat ahaditsu katsirah. Telah datang hadis-hadis yang banyak fin nahyi an mas'alatil makhluqin. Tentang apa? Larangan untuk meminta-minta pada para makhluk. Memang hadisnya mutawatir tentang ini. Wa qad baya'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jama'atan min ashabih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaiat sekelompok dari sahabat beliau ala alla yas'alun nas syai'a, untuk mereka tidak minta pada manusia sedikit pun. Ini demi apa? Demi kesempurnaan derajat mereka. Minhum Abu Bakar, di antara mereka ada Abu Bakar, wa Abu Dzar wa Sauban. Wa kana ahaduhum yasqutu sautuhu fala yas'alu ahadan an yunawilahu iyah. Ada salah seorang dari mereka yang cambuknya atau cemetinya itu jatuh ketika dia naik kendaraan. Dia tidak minta seorang pun untuk meminta diambilkan, tapi apa? Dia turun dan mengambilnya. Baik, ini kesetiaan pada baiat kepada Rasulullah. Baik, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke-1642. Ibnu Majah nomor yang ke-2867 dari Auf bin Malik al-Asja'i. Baik, dan ini adalah sahih. Qauluhu an yaj'alana minhum, agar Allah menjadikan kita termasuk dari kalangan mereka. Minal firqatin najiyah, kelompok yang selamat. Al-mutamassikati bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yang berpegang teguh dengan ajaran yang dulu Rasul dan para sahabatnya ada di atasnya. Ya, ngapain kita minta untuk jadi kelompok yang sesat, yang masuk dalam neraka? Rugi. Minta agar apa? Selamat. Wahiyat ta'ifatul mansuratu ila qiyamis sa'ah, dia adalah kelompok yang tertolong sampai datangnya hari kiamat. Qauluhu alla yuzigha qulubana, yumilaha anil haqqi wal huda, yaitu menyimpangkan, memesongkan hati-hati kita dari kebenaran dan petunjuk. Ba'da'id hadana, setelah Allah membimbing kita. Waffaqana wa alhamana, bukan sekedar hidayah irsyad, ajaran-ajaran, sekedar ajaran teori, tapi betul-betul taufik dan ilham. Fa innahu subhanahul hadi, karena Allah subhanahu itulah zat yang maha memberikan petunjuk. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyesatkan orang itu. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menjadi petunjuk, mampu memberikan petunjuk pada dia. Wa qad warada, telah datang suatu riwayat, ini Bukhari nomor yang ke-6617 dari Ibnu Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru yaminih, bahwasanya kebanyakan dari sumpah beliau adalah la wa muqallibal qulub, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Menunjukkan apa? Hati itu berbolak-balik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aih, Rasulullah SAW sering berdoa, berkata dalam doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu. Jelas yang dimaksudkan bukan sekedar agama IC atau KTP atau teori, tapi betul-betul agama yang Allah ridhoi untuk nabinya itu. Betul-betul Islam yang sebenar, yaitu sunnah. Faqil, maka ditanyakan, ya Nabi Allah, amanna bik, wahai Nabiullah, kami telah beriman pada Anda, wa bima ji'ta bih, dan beriman kepada apapun yang Anda datangkan. Fahal takhafu alaina, apakah Anda mengkhawatirkan kami? Faqal, na'am, iya, aku masih mengkhawatirkan keadaan kalian. Karena apa? Orang masih hidup tidak aman dari fitnah. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman, sesungguhnya hati-hati manusia itu ada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman.
yuqallibuha kaifa sya. Allah membolak-balikkan sesuka dia, sekehendak dia. Allahul musta'an. Tayyib, kharrajahu Ahmad. Imam Ahmad ini nomor yang ke 12128. Sahih. Wa Tirmidzi. Tirmidzi nomor yang ke 2140. Ya, dia sahih sanadnya. Min hadis Anas. Dari hadis Anas. Wa warada anna qalba bani Adam karishatin mulqatin fi falah. Dan datang riwayat bahwasanya hati anak Adam itu seperti rishah, seperti sehelai bulu, mulqah yang yaitu tergeletak, dilemparkan atau tergeletak fi falah, yaitu di sebidang tanah yang luas. Tafi uhariyah, di tafi yaitu apa, dicondongkan oleh angin ke sana ke sini, ada angin ke barat ya ke barat, ada angin ke timur ya ke timur, dan seterusnya. Walihada qil, oleh karena itulah dikatakan innal qalba summiya qalban litaqallubih. Sesungguhnya hati dikatakan qalb karena apa? Litaqallubih, sering berbolak-balik. Kama qala ba'duhum, sebagaimana ucapan sebagian mereka, sebagian istilahnya orang Arab, ini disebutkan dalam Al-Aghani punya Abul Faraj Al-Asbahani. Yang pertama muka surat 241. Enggak tahu dia menukilkan dari siapa. Al-muhim syair ini didapatkan di situ. Wa ma summiyal insanu illa linasyihi wa ma summiyal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidaklah manusia itu, tidaklah seseorang dikatakan manusia karena nasyih, karena memang dia itu pelupa, dan tidaklah hati dikatakan hati kecuali karena dia berbolak-balik. Qauluhu wa ayyahabalana ay yu'tiyana, memberikan kepada kami. Qauluhu milladunhu ay min indih, dari sisinya. Qauluhu al-wahhab ay kasirul hibat, banyak pemberian. Wal ataya, dan karunia. Fala khaira illa khairuh, maka tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari dia. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Qad tamma ma aradna iradah, telah lengkap apa yang kami inginkan untuk mendatangkannya. Fi hadhil ujalah, di dalam ketergesa-gesaan ini. Tergesa-gesa tapi apa? Oh, entah berapa lama beliau menulis ini. Wajar dikatakan tergesa-gesa karena beliau hakim. Sehingga apa, perlu kecepatan yang tinggi karena urusan banyak. Rahimahullah yang menulis kitab syarah ini, dan ini syarah yang terbaik kata Syekh Yahya, termasuk yang terbaik. Setelah apa punya Syekh Ibnu Utsaimin. Cuma Syekh Utsaimin apa terlalu panjang, jadi 2 jilid. Kalaupun dibuat 1 jilid tebal sekali, dan penukilan lebih banyak yang di dalam kitab ini daripada punya Syekh Utsaimin. Penukilan dari apa? Kalam a'immah dan sebagainya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ini ada bantahan bahwasanya yang mengatakan ahlu sunnah tidak suka sholawat, ini setiap kitab diakhiri dengan sholawat. Kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun para ulama yang lain. Baik. Walaupun tidak wajib itu untuk apa diakhiri dengan itu, tapi setiap kitab ahlu sunnah pasti di dalamnya ada sholawat. Seringkali ketika disebut nama Nabi ataupun yang semacam itu. Wa kanal faraghu min ta'liqihi ala yadi jami'ih. Selesai dari penulisan catatan kaki dari tangan orang yang mengumpulkan ini semua, al-faqiri ilallah Abdul Aziz bin Nasir bin Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Rasyid sanata alaf salasimi'ah sab'ah wa sab'in, 1377. Waktu itu kita di mana ya? Kita yang masih agak muda-muda, belum lahir. Kalau Abu Sabir jelas sudah lahir. Tayyib fi awwala min Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah wal ismatu lillahi wa li kitabih. Yaitu apa? Terjaga dari kesalahan itu hanya Allah Ta'ala dan kitabnya. Adapun manusia masih salah saja dirinya dan kitabnya. Wal aqil man ightafara qalilu khata'ihi. Sementara orang yang berakal itu orang yang kesalahan yang sedikit itu tertutupi dengan apa? Kebaikan yang banyak. Al-mar'u apa ini ya? Man ightafara qalilu khata'il mar'i fi katsiri shawabih. Orang yang berakal adalah orang yang mana yaitu qalilu khata'il mar', sedikitnya kesalahan seseorang itu ightafar, yaitu apa? Tertutupi fi katsiri shawabih, di dalam kebenaran dia yang banyak.
Bukan orang yang berakal selalu apa menyalah-nyalahkan orang lain dan seterusnya, padahal jelas kebaikan orang yang itu masih lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tidak selalu apa kitab ini kalau ada salah sedikit langsung buang-buang, nggak ada yang tersisa kecuali Al-Qur'an nanti. Yang betul adalah selama kebaikannya lebih banyak maka apa kita terima. Tentunya ini adalah ajaran Ahlus Sunnah, bukan ajaran dari orang-orang Sururiyah. Walaupun bid'ahnya jelas dikatakan lebih banyak, betulnya lah kita katakan banyak dan sedikit itu lihat dari apa? Kualiti kesalahannya dan jenis kesalahannya. Walaupun kesalahannya satu, kalau fatal maka ini ditolak. Tapi kalau kesalahan biasa semacam ini riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau apa, ini kesalahan wajar. Bukan kesalahan yang bersifat manhaji yang meracuni. Tayyib. Ilahuna, besok insyaallah kita masuk kepada kitab yang baru. Sesuai dengan apa susunan di dalam markis-markis ilmiah, yaitu apa? Membahas masalah Fatwa Al-Hamawiyah dengan taklid yang Allah Ta'ala mudahkan. Sambil buku ini tetap di bawah, kita akan mencoba melengkapi nomor-nomor yang kosong. Alhamdulillahirabbil alamin.